Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial selanjutnya, ada tutorial setelah kemarin kita memasukkan file, kemudian masukkan video, kemudian folder. Untuk tutorial sekarang adalah kita memasukkan sumber resource dari buku, page, dan URL. Untuk yang pertama, book. Sama seperti file dan sebagainya, kita klik book, kemudian add, kemudian kita beri nama sumber yang mau kita jadikan buku atau berbentuknya buku. Kita beri judul ayat dan hadis pertama. Kemudian di sini juga pilihan mau diberikan deskripsi atau tidak, sama seperti yang lain. Kemudian jika ingin tambahkan foto bisa, kita tambahkan foto saja. Caranya di sini ada beberapa link. Di sini kita insert edit or image. Kita salin kita salin dulu, kita cari dulu gambarnya di Google. Misal karena pertemuan pertama tentang tauhid, kita cari gambar tentang tauhid. Kemudian kita klik gambarnya, kita open image in new tab. Kemudian linknya atau yang lain, gambar yang pertama saja, open link in new tab. Open image in new tab. Kemudian ini linknya kita copy, URL-nya kita paste di sini. Kemudian kita save image. Mohon maaf ya, karena image harus dikasih deskripsikan. Misalnya ini tentang tauhid, size-nya auto, kita save image. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini. Kemudian ini kita mau munculkan atau tidak, sama seperti sebelumnya. Yang lain juga sama. Appearance, di sini appearance di sini untuk bukunya kita mau formatnya dengan number, bullet, atau indented. Kita mencoba dengan number. Kemudian navigasinya dengan apa? Dengan image atau text. Kita bisa memilih. Dan untuk yang lain sama dengan yang sebelumnya, dengan file dan sebagainya. Module settingnya, kemudian restricted aksesnya juga sama, pembatasan akses untuk mahasiswanya sama. Kemudian activity completionnya jangan lupa di antara tiga ini kami sarankan untuk yang ketiga, agar mahasiswa membaca sampai akhir. Kemudian untuk tanggalnya juga boleh, ingin dicentang atau tidak. Kemudian teks atau kompetensi, teks juga boleh diisi opsional. Kemudian kompetensi di sini tidak usah diisi. Nah, yang membedakan kalau di book ini kita tidak save and return to course, tapi save and display. Nah, setelah save and display, jika kita ingin menambahkan chapter, kita tadi kan ayat hadis 1 misalnya ini tentang tauhid. Kemudian apakah kita ingin menambahkan subchapter? Nah, ini only available once the first chapter. Nah, dia hanya bisa satu kali saja kita menambahkan subchapter. Nah, kemudian kontennya misal kita sudah ada tulisan di Word, atau misalnya kita ada tulisan di internet, kita copy. Kemudian ini ada sumbernya. Nah, kemudian apakah ingin memberikan teks? Teks ini misalnya di dalam sini, ini kita kemarin sudah jelaskan, di sini ada apa biar memudahkan pencarian anak-anak. Jika tidak, langsung save change. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, jika kita ingin menambahkan
menambahkan chapter atau subchapter, di sini kita bisa menambahkan di table of content. Kita bisa tambahkan chapter. Kita tinggal klik tanda panah. Nah, kita mau memberikan apa? Kita mau jadikan dia subchapter atau chapter baru. Misalnya kita ingin subchapter, misalnya ini tentang Tauhid 1. Kemudian ini konten juga bisa diisi, mungkin sama atau beda dengan yang tadi, lebih sedikit. Kemudian save change. Nah, di sini kita lihat tampilan di mahasiswa. Ini saya tampilan di mahasiswa, kita refresh. Nah, kemudian di mahasiswa, ketika mahasiswa membaca ayat dan hadis ini, tugas buku, sumber buku. Nah, di sini terlihat di sini Tauhid 1, dia mau ke Tauhid 1 yang ini, tinggal mengklik ini, kemudian pindah ke subchapter. Nah, setelah tadi anak tadi membaca sampai akhir, otomatis tercentang tanda dia membaca ini karena kita aktifkan. Nah, kalau ini tadi anak aktifkan atau tidak. Oke. Baik, untuk tutorial selanjutnya yaitu memasukkan link atau page. Page ini halaman. Coba masukkan, kita tambahkan sama dengan page add, kemudian kita beri nama page-nya. Misalnya ayat hadis A, di description. Nah, ini konten, ini isinya. Halaman tadi akan berisi tentang apa? Bisa kita samakan dengan atau ini. Kita copy. Kemudian appearance, apakah kita mau mendisplay nama halamannya atau tidak, deskripsinya kita mau display atau tidak, kurang lebih semua ke bawah sama dengan yang lainnya, restricted access sama. Nah, activity completion jangan lupa Bapak Ibu harus kami sarankan yang ketiga, karena kalau yang pertama tadi kita bilang dia kita tidak tahu dia sudah baca atau belum, dan selanjutnya. Kemudian save and return to course. Nah, ini berbentuk, kita lihat di mahasiswanya. Hanya berbentuk page atau lembaran halaman saja. Hanya lembaran seperti ini. Jika sudah dibaca, anak tadi bisa kembali ke mata kuliahnya. Dan di sini terlihat sudah dicentang karena sudah dibaca. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial selanjutnya ini tentang URL. URL ini sama, tapi ini link dari internet. Ini kita namakan apa linknya, terus external URL hanya apa. Di sini variabel URL-nya, parameter jika Bapak Ibu ingin memasukkan URL. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial pengisian resource mungkin sampai sini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.